Ayuhal musyahidun al-kiram, pada kesempatan yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan ini, kita akan mengkaji kitab Abu Yazid Muhammad bin al-Maliki, kitab fenomenal, kitab Mafahim Yajibu Antusohah, yang pada kesempatan ini memasuki bab baru, yaitu syawahidu li hadithi tawassuli Adam alaihi salatu wassalam. Bukti-bukti penguat dalil terhadap hadis tawasulnya Nabi Adam kepada Nabi Muhammad SAW. Zakara Ibnu Taimiyata hadithaini fi hadzal mawdu'i wa awradahuma mustashhidan bihima. Ibnu Taimiyah menyebutkan dua hadis fi hadzal mawdu'i dalam masalah ini, wa awradahuma dan ia meriwayatkan keduanya, mustashhidan sebagai dalil bihima dengan keduanya. Faqala, ia berkata, rawa Abul Faraji Ibnul Jauzi bisanadihi ila Maisarotah. Telah meriwayatkan Abul Farad, yaitu Syekh Ibnul Jauzi, bisanadihi dengan sanadnya, ila Maisarotah sampai kepada Maisarah. Qala, ia berkata, qultu ya Rasulullah, mata kunta nabiyan. Qultu, saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mata kunta nabiyan, sejak kapan panjenengan jadi nabi? Qala, Nabi bersabda, lama khalaqallahu al-arda wastawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat. Sejak khalaqallah, Allah menciptakan al-arda bumi, wastawa ila sama, dan berpindah meluruskan hingga langit, fasawwahunna sab'a samawat, maka Allah menciptakan sab'a samawat, 7 lapis langit, wa khalaqal arsa, Allah menciptakan aras, kataba ala sakil arsi, ia menulis ala sakil arsi, di atas kaki atau tiang aras, Muhammadun Rasulullah khatamul anbiya, Muhammad adalah utusan Allah, khatamul anbiya, yang menjadi penutup para nabi. Wa khalaqallahul jannata allati askanaha Adamu wa Hawa, dan Allah menciptakan surga yang menjadi tempat tinggal Nabi Adam dan Ummi Hawa. Fakutiba ismi alal abwabi wal awraqi wal kibabi wal khiyami, maka ditulislah namaku, kata Kanjeng Nabi, alal abwab, di atas berbagai pintu, wal awraq, berbagai daun-daunan, wal kubab, berbagai kubah-kubah, wal khiyam, dan kemah-kemah. Wa Adamu bainar ruhi wal jasad, sedangkan Nabi Adam bainar ruhi wal jasad, di antara kejadiannya, penciptaannya, di antara ruh dan jasad. Falamma ahyahullahu ta'ala nadhara ilal arsi, maka ketika Allah menghidupkan Nabi Adam, nadhara, maka Nabi Adam melihat ilal arsi, melihat aras, fara'a ismi, maka Adam melihat namaku, fa'akhbarahullah, maka menghabarkan kepada Adam Allah, innahu sayyidu waladika, sesungguhnya Muhammad itu adalah junjungan anak cucumu. Falamma gharrahuma syaitanu, maka ketika setan menggelincirkan Adam dan Hawa, taba, bertobatlah keduanya, wastasfa'a,
dan keduanya memohon pertolongan bismi dengan kebesaran namaku ilaihi kepada Allah. Warawa Abu Nu'aim al-Hafidh fi kitabi Dalailin Nubuwati wa min tariqi Syaikhi Abil Faraji, dan telah meriwayatkan Abu Nu'aim al-Hafidh fi kitabi Dalailin Nubuwati, di dalam kitab Dalailun Nubuwah, wa min tariqi Syaikhi Abil Farad, dan dari jalur Syekh Abul Farad, qala haddatsana Sulaiman bin Ahmad, menceritakan kepadaku Sulaiman bin Ahmad, qala haddatsana Ahmad bin Risdin, menceritakan kepadaku Ahmad bin Risdin, qala haddatsana Ahmadu ibni Sa'id al-Fahri, telah menceritakan kepadaku Ahmad bin Sa'id al-Fahri, qala haddatsana Abdullah ibni Ismail al-Madani, telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Ismail al-Madani, an Abdurrahman ibni Zaid ibni Aslamah, dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, an abihi, dari ayahnya, an Umar ibn al-Khattab, dari Sayyidina Umar bin Khattab, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lamma asaba Adamul khati'ata rafa'a ra'sahu, lama ketika asaba Adam terkenai al-khati'ah, kesalahan, rafa'a, dia mengangkat, ra'sahu, kepalanya, faqala, dan berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, bihaqi Muhammadin illa ghafartali, dengan kemuliaan Nabi Muhammad tidakkah engkau mengampuni aku. Fa'auha ilaihi, maka Allah berwahyu kepada Adam, wama Muhammadun, waman Muhammadun, siapa, wama Muhammadun, apa Muhammad, waman Muhammadun, dan siapa Muhammad itu. Faqala, maka menjawab Nabi Adam, ya Rabbi, wahai Tuhanku, innaka lamma atmamta khalqi rafa'tu ra'si ila arsika. Yes. Innaka, ya, bahwasanya panjenengan lama ketika atmamta, menyempurnakan, khalqi, penciptaanku, rafa'tu, maka aku mengangkat, ra'si, kepalaku, ila arsika, mengangkat kepala, melihat ke arasmu. Fa'idha alaihi maktubun, maka tiba-tiba terlihat di atas sana maktubun, tertulis, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fa'alimtu annahu akrama khalqika alaika il qaranta ismahu ma'asmika. Fa'alimtu, maka aku faham, aku tahu, annahu, bahwasanya Muhammad, akramu khalqika, sebaik-baiknya makhluk panjenengan, alaika, di sisi panjenengan, il qaronta, karena panjenengan telah menyandingkan, ismahu, namanya Muhammad, ma'a ismika, beserta asma panjenengan. Faqala, maka menjawab Allah menjawab, na'am, betul, qad ghafartu laka, sungguh aku ampuni, laka, untukmu, wa huwa akhirul anbiya'i min dzurriyyatika, wa huwa, Nabi Muhammad, akhirul anbiya, adalah terakhir, paling akhirnya para nabi, min dzurriyyatika, dari anak cucumu, walaulahu ma khalaqtuka, andai kata bukan karenanya, ma khalaqtuka, maka aku tidak menciptakanmu. Fahadzal haditsu yu'ayyidu alladhi qablahu. Fahadzal hadits, maka ini hadis, yu'ayyidu, menguatkan, alladhi qablahu, yang ada pada sebelumnya. Wa huma katafsiri lil ahadithi sahihati. Ya, keduanya seperti tafsir bagi berbagai hadis yang sahih.
Qultu fahadha yadullu ala annal haditha indabni taimiyata salihunil istisyadi wal i'tibar. Qultu, saya berkata, yang berkata di sini adalah Abu Yazid Muhammad. Fahadha yadullu, ini menunjukkan ala annal haditha, sesungguhnya ala annal haditha indabni taimiyata, ya, bahwasanya sesungguhnya hadis ini inda Ibni Taimiyata, dalam pandangan Ibnu Taimiyah, salihunil istishhad, itu layak dijadikan syahid, wal iktibar, dan pembelajaran. Li'anal maudu'a awil batila la yustashhadu bihi indal muhaddithin. Karena sesungguhnya hadis maudhu, awil batil atau hadis batil, la yustashhadu, itu tidak dapat dijadikan syahid indal muhaddithin, menurut pandangan para ahli hadis. Wa anta taro, dan Anda telah melihat, anna syaikha, bahwasanya Syekh Ibnu Taimiyah, istashhada bihi huna ala tafsiri, menggunakan syahid dengan hadis ini atas tafsir. Ayyuhal musyahidun al-kiram, ya, penjelasan singkatnya bahwa apa yang disampaikan di dalam bab ini ada satu hadis. Ya, yang pertama, sebetulnya ada dua hadis. Apa yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah di sini ada dua hadis. Yang keduanya diriwayatkan atau diceritakan oleh Ibnu Taimiyah. Dan Ibnu Taimiyah menjadikan dua hadis ini sebagai syahid, penguat daripada apa yang beliau sampaikan. Ya, yang pertama hadis tadi disampaikan ketika ada seseorang bertanya, ya Rasulullah, mata kunta nabiyan, kapan Anda menjadi nabi? Maka disampaikanlah, ya, apa yang dijawabkan oleh baginda Rasul. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Taimiyah. Yang kedua, hadis yang kedua ini yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim. Nah, kedua hadis ini disampaikan oleh Abu Ya, bahwa ya, dua hadis ini menguatkan apa yang disampaikan sebelumnya. Ada yang disampaikan sebelumnya pada bab yang kemarin sudah dibahas, ya, yaitu tentang tawasulnya Nabi Adam, ya, dengan menggunakan asma Nabi Muhammad SAW, padahal waktu itu Nabi Muhammad belum terlahirkan. Nah, di sini Abu Ya memberikan catatan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Taimiyah ini hakikatnya baik untuk dijadikan syahid, dijadikan penguat, dijadikan bagian daripada pembelajaran adanya tawasul itu. Andai kata hadis ini tidak soleh lil istishhad, maka tentunya hadis ini tidak akan disampaikan oleh Ibnu Taimiyah. Sementara Ibnu Taimiyah sendiri kita lihat beliau telah menyampaikannya. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa Ibnu Taimiyah tidak membatalkan hadis ini. Ibnu Taimiyah tidak mengatakan bahwa hadis ini maudhu. Ibnu Taimiyah tidak mengatakan bahwa hadis ini batil. Sebab Ibnu Taimiyah sendiri telah menjadikan dua hadis ini sebagai istishhad, ya, penguat dalil di kalam atau di dalam ungkapan perkataan beliau. Sudah jelas? Maka kita lanjut ke bab berikutnya. Tashihu Ibni Taimiyata limakna hadhil khususiyah. Pembenaran Ibnu Taimiyah terhadap makna hadhil khususiyah. Ibnu Taimiyah di sini membenarkan akan maknanya. Kendati pun Ibnu Taimiyah, ya, tidak mengatakan bahwa hadis ini adalah datang dari Nabi, tidak. Tapi dari sisi makna beliau membenarkan keberadaan khususiat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW terkait dengan tawasulnya Nabi Adam dengan asmanya Nabi
ketika Nabi belum diciptakan, belum berada di dunia ini. Takallama Syekhu Ibnu Taimiyah an hadhil mas'alati kalaman jayyidan nafisan yadullu ala aqlin wa basiratin wa itranin kabirin. Ya, berkomentar Syekh Ibnu Taimiyah an hadhil mas'alah, dari masalah ini, kalaman dengan komentar jayyidan yang baik, nafisan dan indah, yadullu yang menunjukkan ala aqlin atas kepekaan akal, wa basirah dan kepekaan pandangan hati, wa idzanun kabir dan pertimbangan yang matang. Fahuwa wa in kana qad nafa wujuda haditsin an nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal ma'na wa hadza hasba ilmihi fi dzalikal waqti illa annahu raja'a fa ayyadal ma'na wa fassarahu tafsiran ma'qulan wa athbata fihi sihhatal qaul. Ya, fahuwa Ibnu Taimiyah wa in kana, meskipun keberadaan beliau, qad nafa wujuda haditsin, telah meniadakan keberadaan hadis tadi itu, anin Nabi, dari kanjeng Nabi Muhammad SAW, fi hadzal makna, di dalam makna ini, pengertian ini, wa hadza, dan ini hasba ilmihi, seukur pengetahuannya, fi dzalikal waqti, di waktu tersebut, illa, terkecuali annahu, bahwasanya Ibnu Taimiyah roja'a, telah kembali, fa'ayyadal makna, dan menguatkan makna tersebut, wa fassarahu, dan mentafsirkannya tafsiran, dengan tafsir ma'kulan, yang masuk akal, wa athbata fihi, dan Ibnu Taimiyah menetapkannya, ya, fihi, di dalam hal tersebut, ya, sihhatal qauli, ya, sahnya pendapat yang menguatkan adanya khususiyat. Wa huwa bihadza yaruddu raddan wadihan ala man za'ama anna dzalika syirkun wa kufrun. Wa huwa, ya, Ibnu Taimiyah bihadza, ya, dengan ini, yaruddu, menolak, raddan, dengan penolakan wadihan yang jelas, ala, atas man za'ama, atas orang yang menyangka, anna dzalika, bahwasanya tawassul kepada Nabi Muhammad dan dimilikinya khususiat bagi Nabi Muhammad, syirkun, itu adalah kemusyrikan, au kufrun, atau kekafiran. Wa ala man za'ama annal makna fasidun au wa batilun, dan menolak atas orang yang menyangka annal makna, bahwa makna khususiat fasidun, itu rusak, wa batilun, dan batal. Wa ala man za'ama anna fi qadhan fi maqami tauhidi wa tanzihi, dan menolak atas orang yang menyangka anna fi, di dalam, sesungguhnya di dalam makna khususiat, qadhan, itu menjadi cacat, fi maqami tauhid, di maqam, kedudukan tauhid, wa tanzih, dan mensucikan Allah. Wa ma huwa illal hawa, tidak ada penilaian yang seperti itu dari mereka, illal hawa, melainkan ungkapan penuh hawa nafsu, wal ama, kebutaan, wa su'il fahmi, lan buruknya pemahaman, wa dzikil akli, dan sempitnya pemikiran. Walillahi yunawwiru basairana, semoga Allah menerangi mata hati kita, wa yursiduna, dan menunjukkan kepada kita, Allah menunjukkan kepada kita, ilal haqqi, terhadap kebenaran, wasawab, dan kebenaran. Wa huwal hadi, adalah Allah al-hadi, zat yang memberikan petunjuk, ila sawa'is sabil, ke jalan yang lurus. Qala Syekhul Imam Ibnu Taimiyah fil Fatawa, berkatalah Syekh Al-Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitab beliau Al-Fatawa, wa Muhammadun sayyidu waladi Adama wa afdalul khalqi wa akramuhum alaih. Nabi Muhammad adalah pemimpin anak cucu Adam, wa afdalul khalqi, paling utamanya makhluk, wa akramuhum, paling mulianya mereka, alaihi, di sisi Allah. Ini perkataan Syekh Ibnu Taimiyah yang menerangkan tentang, yang beristishhad dengan maknanya hadis. Ya. Wa min huna, dan dari sini, ya, qala man qala,
Berkatalah orang yang berkata, Innallaha khalaqa min ajlihil alama. Sesungguhnya Allah khalaqa itu menciptakan min ajlihi karena Nabi Muhammad al-alama, alam semesta. Allah menciptakan alam semesta ya karena Nabi Muhammad. Au innahu laulahu lama khalaqa arsan wala kursiyan wala samaan wala ardon wala samsan wala qamara. Atau innahu sesungguhnya laulahu bukan karena Nabi Muhammad lama khalaqa arsan maka tidaklah Allah menciptakan aras wala kursiyan dan tidak menciptakan kursi wala samaan dan tidak menciptakan langit wala ardon tidak menciptakan bumi wala samsan dan tidak menciptakan matahari wala qamaron dan tidak menciptakan bulan. Lakin laisa hadza haditsan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapinya laisa hadza tidaklah ini hadisan hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pandangan daripada Imam Ibnu Taimiyah pada waktu itu, beliau mengatakan bahwa ini bukan hadis. La sahihan wala dhaifan, tidak sahih dan juga tidak dhaif. Walam yanqulhu ahadun min ahli ilmi bil hadisi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ternukilkan hadis ini ya. Ahadun siapapun min ahli ilmi dari para ahli ilmu bil hadisi dengan hadis ani Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dari para ahli ilmu hadis yang menukil hadis ini. Bal wala yu'rafu ani sahabah, bahkan justru wala yu'rafu dan tidak diketahui ani sahabah dari para sahabat. Bal huwa kalamun la yudra qailuhu. Bahkan huwa itu yang menyatakan bahwa Allah tidak menciptakan alam semesta kecuali karena Nabi Muhammad dan seterusnya. Kalamun adalah ungkapan la yudra qailuhu yang tidak diketahui siapa yang mengucapkan. Wa yumkinu ayyufassira biwajhin sahihin. Meskipun demikian masih ada kemungkinan dapat ditafsiri dengan sisi yang benar. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh, telah menundukkan lakum bagi kalian ma fis samawati apapun yang ada di langit wa ma fil ardh dan apapun yang ada di bumi. Surat Luqman ayat 20. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa sakhkhalakumul fulka litajriya fil bahri bi amri, dan Allah telah menundukkan lakum bagi kalian al fulka bahtera litajriya fil bahri, supaya berlayar fil bahri di lautan bi amrihi dengan kehendaknya Allah. Wa sakhkhalakumul anhara, dan telah menundukkan lakum bagi kalian al-anhara berbagai sungai-sungai. Wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara daibaini, dan Allah telah menundukkan lakum bagi kalian asyamsa matahari wal qamara bulan daibaini yang keduanya terus berputar di orbitnya. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahar, dan Allah telah menundukkan lakum bagi kalian al-laila malam wan nahar dan siang. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dan Allah mendatangkan untuk kalian min kulli ma sa'altumuh dari segala apapun yang kalian minta kepada Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, apabila kalian menghitung-hitung karunia Allah, la tuhsuha, niscaya tidak dapat kalian menghitungnya. Innal insana la zalumun kafar, sesungguhnya manusia itu sangat zalim, sangat mengingkari nikmat Allah. Surat Ibrahim ayat 32 sampai 34. Wa amsalu dzalika minal ayati allati yubayyinu fiha annahu khalaqal makhluqati li bani adamah. Wa amsalu dzalika, dan berbagai perumpamaan hal tersebut
minal ayati dari berbagai ayat-ayat allati yang yubayyinu fiha Allah telah menjelaskan fiha di dalam ayat annahu bahwasanya Allah khalaqal makhluqat menciptakan berbagai makhluk-makhluknya, berbagai ciptaan-ciptaan li bani Adama untuk keturunan anak cucu Adam. Wa maklumun dan diketahui anna lillahi fiha hikaman azimatan bahwasanya bagi Allah fiha di dalam makhluk-makhluk tersebut hikaman azimatan hikmah-hikmah yang agung ghairu dzalika selain hal tersebut wa a'dhama min dzalika dan lebih agung dari hal tersebut ada hikmah lain daripada yang diciptakan oleh Allah untuk Nabi anak cucu Nabi Adam. Walakin yubayyinu li bani Adam ma fiha minal manfaati. Walakin hanya saja yubayyinu Allah menjelaskan li bani Adam bagi anak cucu Adam ma apapun fiha yang ada di dalam makhlukat ciptaan-ciptaan Allah minal manfaati dari manfaat wa ma asbagha alaihim minan nikmati dan apa-apa yang Allah limpahkan alaihim atas mereka minan nikmati dari anugerah. Fa idza qila jika dikatakan fa'ala kadza li kadza Allah melakukan hal ini untuk tujuan itu. Lam yaktadi alla yakuna fihi hikmatun ukhra. Itu tidak menuntut tiadanya hikmah lain. Wa kadzalika qaulul qail demikian pula ucapan orang yang berucap laula kadza ma khalaqa kadza andai kata tidak ada ini ma khalaqa kadza maka Allah tidak menciptakan itu. Ucapan yang seperti ini layak tadi alla yakuna fihi hikamun ukhra azimah tidak menunjukkan tiadanya hikmah-hikmah lain yang agung dalam penciptaannya. Bal yaktadi idza kana afdalu salihi bani Adam Muhammadun. Idza kana afdala salihi bani Adam Muhammadun. Bahkan perkataan itu menunjukkan bahwa apabila paling mulianya solehnya anak cucu Adam adalah Nabi Muhammad. Wa kanat khaliqatuhu ghayata matlubatin wa hikmatan balighatan maksudatan a'dhama min ghairihi. Wa kanat khaliqatuhu dan ada penciptaan Nabi Muhammad ghayata matlubatin itu tujuan utama dan hikmah yang besar yang tertuju yang memiliki maksud lebih agung daripada yang lain. Sara tamamul khalqi wa nihayatul kamali hasala bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sara tamamal khalqi maka jadilah kesempurnaan penciptaan wa nihayatul kamali dan puncaknya kesempurnaan hasala dapat terrealisasi bi Muhammadin berkat adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya bahwa apa yang disampaikan oleh Syekh Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Al-Fatawa, beliau mendudukkan masalah, menjelaskan bahwa yang pertama beliau sampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan pemimpin anak cucu Adam, ya, yang paling mulia. Di dalam kitab itu juga disampaikan bahwa bila mana ada orang mengatakan bahwasanya Allah menciptakan alam semesta ini adalah karena Nabi Muhammad. Begitu pula ketika Allah menciptakan langit, bumi, aras, dan semuanya juga karena Nabi Muhammad. Beliau mengatakan meskipun saya sendiri belum menemukan bahwa ini hadis datang dari Nabi, ya, tapi maknanya tepat. Makna daripada ungkapan ini sesuai dan selaras
dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang adanya makhluk-makhluk yang ada di bumi ini, ciptaan-ciptaan Allah yang ada di bumi ini disediakan untuk anak cucu Nabi Adam. Seperti tadi disampaikan, wasakhalakum ma fis samawati wa ma fil ard. Langit dan bumi ditundukkan oleh Allah untuk anak cucu Adam. Bahtera ditundukkan oleh Allah untuk anak cucu Adam. Langit, matahari, bulan ditundukkan oleh Allah untuk anak cucu Adam, dan semuanya seperti itu. Sebetulnya hal ini tidak menafikan, karena memang Allah menyampaikan bahwa tujuan penciptaan daripada makhluk itu dikarenakan untuk anak cucu Nabi Adam. Nah, di sini pula ketika Allah menyampaikan ini untuk anak cucu Adam, bukan berarti tertutup tujuan-tujuan yang lain. Ya, tertutupnya tujuan yang lain. Bahkan justru ini membuka dan memberikan peluang bahwa ada hikmah di balik tujuan Allah tersebut, yaitu dengan adanya orang yang paling mulia di sisi Allah yang tidak lain adalah anak cucu Adam itu sendiri, bagian daripada anak cucu Nabi Adam itu sendiri, itu terrealisasinya dengan adanya Nabi Muhammad. Jadi kalau Allah menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya dan ditundukkan kepada anak cucu Nabi Adam, yang notabene adalah manusia biasa, terlebih lagi maka sangat ada kemungkinan besar bahwa di dalam anak cucu Nabi Adam ada hamba yang paling soleh, hamba yang paling mulia, hamba yang paling memiliki ketakwaan lebih daripada anak cucu Adam yang lain, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka dengan ini sangat dimungkinkan bahwa ciptaan-ciptaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan makhluk-makhluknya yang ada di muka bumi ini juga tidak lain karena Nabi Muhammad SAW yang paling utama, dan juga untuk anak cucu Adam secara umum. Sehingga dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa Ibnu Taimiyah tidak menafikan makna hadis ini. Kendatipun beliau pada waktu itu masih belum mampu mengatakan bahwa ini adalah sebuah hadis. Tapi maknanya dijadikan sebuah istishhad, penguat dalil daripada adanya khususiyah tawasulnya Nabi Adam kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad belum terlahirkan. Demikian, mudah-mudahan dapat menambah pengertian dan ilmu untuk kita semuanya, dan kita bisa memahami arti daripada tawasul itu sendiri secara baik dan benar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.